Hmm. Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Oke, semua kabar baik hari ini. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran modul 3 tentang strategi pembelajaran tentang lingkungan hidup, jenis pekerjaan, dan jual beli. Nah, sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran dengan doa. Ibu akan memimpinnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen. Stella, Astri, Rizka, Nanda. Oke, semua anak-anak semua hari ini semuanya hadir. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita. Pembelajaran tentang lingkungan. Berdasarkan lingkungan ekologinya, lingkungan hidup dibedakan juga atas 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam merupakan kondisi alamiah. Lingkungan sosial adalah manusia, baik dalam posisinya sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, dan lingkungan budaya merupakan hasil aktivitas manusia, baik berupa karya maupun rasa. Nah, anak-anak dapat mengamati ciri-ciri makhluk hidup dari apa yang dilihatnya, seperti dapat bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Untuk menyampaikan materi, Ibu akan membawa binatang peliharaan ke dalam kelas. Contohnya nanti ini ayam. Ibu akan bagikan gambar ayam pada anak-anak dan anak-anak akan melihatnya. Setelah itu anak-anak mengelompokkan berdasarkan benda nyata untuk anak usia tingkatan rendah kelas 1, 2, dan 3 dapat diajak untuk menggambar dan atau menempel gambar. Gambar benda-benda yang ada di lingkungan siswa. Sambil menggambar, anak dapat diminta untuk memilih mana gambar makhluk hidup dan mana yang benda mati. Nah, anak-anak, menurut Sumat Majah pada tahun 1980, sekurang-kurangnya ada 2 metode yang digunakan di luar kelas, yaitu tugas belajar atau resitasi dan metode karya wisata atau metode tugas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik. Selanjutnya adalah pembelajaran pada jenis-jenis pekerjaan. Ruang lingkup pertanian umumnya terikat oleh tempat pekerjaannya dan berhubungan langsung tanah dan lahan. Keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh keadaan alam. Nah, contohnya seperti yang pertama, berburu dan meramu. Yang kedua, perladangan berpindah-pindah. Ketiga, pertanian sawah. Keempat, pekerjaan. Kelima, peternakan. Keenam, perikanan. Dan ketujuh, industri. Selanjutnya adalah pembelajaran tentang kegiatan jual beli.
Munculnya kegiatan jual beli berawal dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan atau memiliki keinginan terhadap sesuatu. Nah, anak-anak, acuan dari kebutuhan ini adalah untuk seberapa sering dan seberapa penting tingkat kebutuhan tersebut diperlukan manusia. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia tetap survive. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan primer saja, tetapi juga memerlukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder diperlukan untuk menjaga kenyamanan hidupnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Dari namanya tersier berasal dari bahasa Latin yang berarti ketiga. Merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ada kalanya kebutuhan tersier ini bagi sebagian orang merupakan kebutuhan bagi sebagian yang lainnya. Misalnya TV berwarna bagi orang di desa terpencil merupakan kebutuhan sekunder bagi orang yang di kota. Barang-barang mewah merupakan contoh dari kebutuhan tersier ini, misalnya villa, berlian, mobil, dan sebagainya. Kebutuhan sosial budaya sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan tradisi masyarakat, serta dengan sifat-sifat psikologis manusia. Kebutuhan sosial budaya sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan tradisi masyarakat, serta dengan sifat-sifat psikologis manusia. Oleh karena itu, kebutuhan dapat dirinci dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan dikarenakan tuntunan hidup di masyarakat tempat ia tinggal. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di masyarakat mengharuskan orang mempunyai atau melakukan upaya yang dipandang pantas. Kebutuhan manusia memiliki dua bentuk, yaitu kebutuhan barang dan kebutuhan jasa. Barang merupakan pemuas kebutuhan yang berwujud, sedangkan jasa merupakan benda pemuas kebutuhan yang tak berwujud. Alat pemuas kebutuhan tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang melalui alat pembayaran yang kita kenal dengan sebutan uang. Nah, berdasarkan pengalaman, bank-bank yang tidak bijaksana, mereka mengeluarkan banknotes jauh lebih besar dari jumlah emas yang disimpan di bank-bank tersebut, sehingga ketika terjadi penarikan emas secara serentak, bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank. Dari pengalaman tersebut, pemerintah turut campur tangan dengan mengeluarkan peraturan
yang mewajibkan setiap bank mempunyai emas atau uang sebesar minimal 40% dalam bentuk tunai sebagai cadangan kas terhadap kewajiban-kewajibannya. Dari sejarah bank tersebut, kita dapat mengidentifikasikan definisi bank. Nah, menurut Prof. G.M. Verin Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral. Nah, demikianlah kegiatan ekonomi yang berlangsung saat ini. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, anak-anak. Itu dia langsung tersimpan.